Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah asasiyat fil iqtisad al-manzili. Kaidah atau panduan dasar berkenaan dengan ekonomi keluarga. Kita masuk pada halaman 15 tentang qawaidu syar'iyyatun fi tadbiri masrufatil usrati. Kaidah syariat mengenai tadbir, mengatur atau memanage belanja keluarga. Ya, pengertian yang sederhana untuk ilmu ekonomi adalah tanzim, mengatur dan memanage kasbil mal wa infaqihi, cara untuk mendapatkan harta kemudian membelanjakannya dan cara-cara untuk mengembangkannya, menginvestasikannya dan mengembangkannya. Artinya intinya ilmu ekonomi adalah ilmu idaratil mali, adalah ilmu tentang manajemen keuangan. Maka ketika kita katakan ekonomi fi nafaqatil manziliyah, dalam belanja keluarga, maka yang diinginkan adalah sikap al-i'tidal wa tawassut, proporsional dan pertengahan dalam belanja, bainal israf, tidak boros, wa taqtir, tidak pula pelit, yang dua-duanya tercela. Di catatan kaki disampaikan, israf adalah al-infaqu fi haramin walau qalla, membelanjakan harta untuk sesuatu hal yang haram meskipun nominalnya kecil, 500 rupiah, namun jika itu untuk hal yang haram, misalnya 500 rupiah itu jadi pulsa untuk melakukan komunikasi yang haram atau untuk menonton tontonan yang haram, maka itu israf. Atau fi mubahin idza zada 'anil haddi, ya, membelanjakan harta dalam hal yang mubah, hal yang tidak terlarang, namun melampaui batas, namun lebih dari kebutuhan. Ya, beli lauk dalam jumlah yang banyak sehingga tidak kemakan, sehingga tidak termakan seluruhnya. Nah, ini dan sebagiannya dibuang. Maka ini israf. Wa taqtir, sedangkan taktir adalah at-tadyiqu fin nafaqati, pembelanjaan harta yang terlalu sempit, yaitu pelit dalam membelanjakan harta. Wal iqtisadu wa husnul tadbir nafaqatil manziliyah, dan al-iqtisad yaitu himat dan kepandaian, kecakapan dalam memanage belanja keluarga, itu akan yuqallilu al-masrufat, akan mempersedikit pengeluaran dan akan menambah kemampuan untuk menabung. Wa wa aidan himayatun minal iftiqari, demikian juga himat dalam pembelanjaan itu memiliki manfaat melindungi dari al-iftikar, kemiskinan. Di satu hadis disebutkan ma'ala man iqtasada, tidak akan miskin orang yang hemat dalam
hemat dalam belanja. Ya, di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Mas'ud, Al-Ghumari di Fathul Wahhab bitakhid ahadihis syihab mengatakan lahu syawahidu. Hadis ini memiliki sejumlah penguat dan karenanya dinilai hasan oleh ulama yang menilainya hasan. Ya, maka jika demikian pentingnya hemat dalam belanja, lakin kaifa taqtasidu fin nafaqatika al-manziliyah. Namun bagaimanakah cara hemat dalam belanja keluarga? Maka hemat dalam belanja kebutuhan keluarga itu yatahaqqaq akan terwujud melalui penerapan kaedah-kaedah sebagai berikut. Yang pertama, buat rancangan mizaniyatil usrah. Rancangan keuangan rumah tangga. Anggaran pendapatan dan anggaran belanja rumah tangga. Mizaniyah, neraca. Bikin neraca imbang ataukah tidak anggaran pendapatan dan anggaran belanja rumah tangga kita. Telah dijelaskan bahasanya ilmu ekonomi tidak dia hakikatnya kecuali ilmu memanage kekayaan. Dan takhtid yang namanya rancangan itu dinilai sebagai salah satu kegiatan manajemen yang paling penting. Fan-najah, maka suksesnya satu program, kegiatan dan yang lainnya umumnya tidak akan terwujud illa bitakhtitin mutqinin, kecuali ada rancangan yang betul-betul rapi. Oleh karena itu, ketika ada rancangan belanja, maka ini akan mewujudkan keseimbangan antara dakhla baina dakhlil usrati, pendapatan keluarga, wa iradiha min jihatin, dan pendapatannya dari satu sisi, kemudian belanjanya wa masrufatiha, dan belanjanya dari sisi yang lain. Wa minal muhim, maka di antara hal yang penting bahasanya penentuan belanja wa nafaqat dan belanja itu sesuai dengan pemasukan keluarga, wa iradiha, dan pendapatannya. Sehingga tidaklah kemudian ditentukan dulu belanjanya, kemudian dicari-cari harta atau pendapatan yang harus untuk bisa memenuhi hal itu. Wa hadza makna qaulin nasi, dan ini adalah makna perkataan orang Arab dalam pepatahnya. Pepatah Arab mengatakan ala qadri firashika mudda rijlaika, berbanding lurus dengan kasur tempat tidurmu, silahkan luruskan dua kakimu. Artinya belanja pengeluaran itu sesuaikan dengan pendapatan. Jangan besar pasak daripada tiang, kata peribahasa dalam bahasa Indonesia. Dan satu hal yang telah menjadi satu hal yang aksiomatis badihi, bahasanya manakala belanja itu lebih besar daripada pendapatan keluarga, maka ini akan menyebabkan dalam keluarga tersebut akan mengalami al-anata wa dhiqa, kepayahan dan kesempitan. Namun satu hal yang patut untuk diingatkan bahasanya ketika membuat rancangan li mizaniyatin nafaqatil manziliyah, untuk neraca belanja keluarga, labudda, tidak boleh tidak, haruslah rancangan ini adalah rancangan yang bersifat elastis.
Bimakna dalam pengertian rancangan ini harus memperhatikan tawari, hal-hal yang bersifat emergensi, mendadak, yang boleh jadi terjadi semacam sakitnya salah satu anggota keluarga atau kedatangan tamu dan semacam itu. Kemudian kaidah yang kedua, jangan belanja ila ma tahta juhul usratu, kecuali yang menjadi kebutuhan keluarga. Maka yang menjadi kebutuhan keluarga ada yang bersifat vital. Kehidupan tidak akan terwujud kecuali dengannya, semacam kebutuhan makan, minum, pakaian, dan obat. Dan ada yang statusnya adalah haji, kebutuhan mendesak. Ya, hidup mungkin tanpa hal ini, akan tetapi menimbulkan kesusahan yang tidak wajar, semacam fasilitas kahruba listrik, fasilitas ittisalat, komunikasi di zaman kita saat ini. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tahsini, kebutuhan tersier, pelengkap, semacam memiliki 2 mobil atau 2 rumah, padahal yang menjadi kebutuhan hanya 1 mobil dan 1 rumah saja. Nah, maka ini tiga kebutuhan dalam rumah tangga. Ya, dalam bahasa kita ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Maka satu keluarga tidaklah mungkin tidak membutuhkan hal-hal yang bersifat vital. Dan ghaliban umumnya tidak bisa lepas dari al-hajiyat, hal-hal yang bersifat sekunder, satu hal yang menjadi kebutuhan mendesak. Dan keluarga itu memungkinkan bagi keluarga untuk al-istirna, untuk mencukupkan diri dari, sehingga tidak memerlukan banyak dari kebutuhan-kebutuhan yang bersifat tersier. Litwafira al-kathira min mizaniyatil usra. Dan mungkin bagi satu keluarga untuk banyak kebutuhan tersier yang tidak dipenuhi, litwafir al-kathir, untuk agar tersedia banyak dari tersedia neraca keuangan yang mencukupi. Id anal iqbala ala syira'i ma laysa lahu hajatun mulihatun, karena perhatian yang demikian besar untuk membeli sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan mendesak, itu nanti natijan yang itu adalah hasil atau dampak dari boleh jadi hubit tarafuh, ingin bermewah-mewah atau berbangga-bangga, wal mufakharah, dan berbangga-bangga. Yang seandainya kemewahan dan berbangga-bangga ini ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh banyak orang, niscaya mereka akan hidup nyaman. Dan di zaman kita saat ini banyak orang yattajihuna ilal istihlaki, punya kecenderungan al-istihlak at-tafakhuri, konsumsi namun hanya untuk berbangga-bangga. Hatta yu'azzazu al-fawariqa al-istimaiyah bainahum wa baina ghairihim min abna'il mustama'i. Sehingga maka tujuan dari berbangga-bangga tersebut
adalah supaya sulit diketahui adanya perbedaan sosial antara mereka dan yang lain dari anggota masyarakat. Padahal mereka tidak membutuhkan apa yang mereka beli. Dan sebab pokok hal ini terjadi adalah ghiyabus tsaqafah al-maliyah. Ya, hilangnya pada benak banyak orang wawasan tentang finansial dan harta. Yang wawasan ini memotivasi, mendorong untuk menabung li ajli istithmar, dalam rangka untuk investasi. Maka yang selayaknya dilakukan oleh seorang layaknya dilakukan oleh seorang insan secara umum dan seorang muslim secara khusus adalah membeli apa yang jadi kebutuhannya dan bukan apa yang dia inginkan dan dia inginkan. Dan inilah yang didorong oleh syariat Islam. Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, satu tempat tidur itu untuk laki-laki, untuk seorang suami, satu tempat tidur untuk istrinya, tempat tidur yang ketiga untuk tamu. Nah, tempat tidur yang keempat yang tidak dibutuhkan, itu untuk setan. Maksudnya apa? Tempat tidur yang keempat untuk setan, apakah ini jadi tempat tidurnya jin? Bukan demikian. Non maknanya sebagaimana kata An-Nawawi rahimallahu taala, qala al-ulama'u, para ulama mengatakan, maknanya adalah anna mazada 'anil hajati, bahasanya perabot rumah tangga yang lebih dari kebutuhan, fattikhaduhu innama huwa lil mubahati wal ikhtiyali, maka memilikinya hanyalah untuk berbangga-bangga, hanyalah untuk bersombong-sombong, wal iltiha, dan lalai bizinati dunya, karena menikmati perhiasan dan kesenangan duniawi. Intah, sekian kutipan perkataan An-Nawawi. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam rangka mencela, awa kullama ishtahaita syai'an ishtaraitahu, apakah setiap kali pingin sesuatu dan lantas dibeli? Ini menarik, ini perkataan Umar. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, wa warada nahwuhu marfu'an. Terdapat redaksi semisal dengan bentuk marfu'. Syekh Muhammad Rashid Ridha di Tafsir Al-Manar mengatakan, hadis Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, inna minas sarafi, sesungguhnya termasuk boros, antakula mashtahaita, engkau makan, engkau beli semua yang engkau inginkan. Ini dhaif, walakin maknahu sahihun, namun maknanya benar. Jadi kalau redaksi marfu'nya, redaksinya adalah termasuk pemborosan. Setiap kali ada sesuatu yang menarik, yang bagus, itu dibeli. Dibeli kemudian dinikmati. Sebelum dilanjut, ada catatan kaki di halaman 17. Catatan kaki pertama, Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimallahu ta'ala di Tafsir Al-Manar mengatakan, betapa banyak hadil mubarah, perlombaan ini dan persaingan ini merobohkan banyak rumah tangga yang dulu ramai. Lebih lagi jika rumah tersebut mengikuti hawa nafsu perempuan yang ingin bersaing dalam masalah perhiasan, wal hulal, dan pakaian, wal muhur, mahar, kemudian persiapan untuk pengantin,
kemudian pesta nikah, bahkan berbangga-bangga dalam ma'atim, makanan dalam acara kematian, acara peringatan kematian. Wa mayatba'uhuma, dan yang mengikuti keduanya, yaitu acara pengantin dan acara kematian. Ada walaim jamak walimah, ini untuk acara pengantin pesta nikah. Ada wadhaim. Wadhaim itu to'amul ma'atim, acara makan-makan dalam rangka ma'atim peringatan kematian 1-7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Wa inna minan nisa'i, di antara wanita, ini tentu saya mau tersetirito minimal yang dijumpai adalah wanita, di mana beliau wanita Arab secara umum dan wanita Mesir secara khusus. Di antara wanita ada orang yang ada yang berpandangan bahasanya di antara hal yang memalukan adalah memakai pakaian atau memakai al-hulab, pakaian ketika berkunjung li amsaliha, kepada orang yang semisal dengannya, itu kepada kawannya, marataini, pakaian yang sama dipakai untuk 2 kali kunjungan, itu aib. La budda, tidak boleh, tidak setiap kunjungan harus memakai pakaian baru, dan ini adalah pemborosan besar. Wadararu, dan bahayanya bagi masyarakat lebih besar daripada bahayanya bagi individu. La siyama fi misli hadil bilad, lebih-lebih lagi di negeri semacam negeri ini, yaitu Mesir. Alati ta'ti bi kulli anwa'i zinah minal biladil ajnabiyyah, di mana berbagai macam perhiasan datang dari negeri-negeri asing. Fatadhabu sarwatuha ila man yasta'inu biha ala istidlalihim. Akhirnya kekayaan negeri ini dibawa pergi pada orang yang mau menggunakan kekayaan negeri ini untuk menghinakan negeri ini dan masyarakatnya dan menghilangkan kemerdekaannya. Tentang kemudian investasi kekayaan di catatan kaki 2, al-istismar, investasi, wa tanmiyatul mal, dan mengembangkan harta, wa al-maqsadu al-aham, adalah tujuan yang lebih penting dibandingkan menabung. La, tidak sebagaimana perbuatan sebagian orang yang menabung hanya sekedar untuk membeli muqtaniyat al-kamaliyah, membeli barang-barang yang unsurnya tersier, laisu fil haqiqati bihajatin ilaiha, yang sebenarnya mereka juga tidak membutuhkannya. Ya, kemudian kaidah maka di antara prinsip pokok, prinsip penting dalam masalah belanja keluarga tadi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, awakullama ishtahaita syai'an ishtaraitahu, yang dalam konteks celaan, apakah setiap kali Anda menginginkan sesuatu Anda harus membelinya? Kenapa tidak bisa ditahan? Nah, nanti yang ini belinya bulan depan, yang sekarang yang dibeli ini saja, atau nanti kalau sudah punya tabungan yang cukup untuk beli. Nah, maka ini
perkataan Umar ini nasihat penting untuk untuk nasihat penting untuk keuangan keluarga. Sebagaimana tadi ada hadis marfu meskipun dhaif secara sanad, inna minas sarafi, di antara bentuk boros adalah antakula mastahaita. Anda makan, Anda harus mengkonsumsi semua yang Anda inginkan. Ya, dalam bahasa sederhananya, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Beli apa yang jadi kebutuhan, bukan apa yang jadi keinginan. Nih, ternyata peribahasa ini ya ada di literatur kita kaum muslimin. Ada hadis marfu tentangnya, meskipun sanadnya dhaif namun maknanya benar. Demikian juga ada terdapat dalam athar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian kaidah yang ketiga, istarni anisyira, upayakan untuk tidak beli. Mastata'ta, semaksimal yang bisa Anda lakukan. Ya, kalau tidak harus betul-betul harus beli, jangan beli. Ya, mungkin bisa pinjam atau bisa sewa karena cuma dipakai sebentar atau ya, solusi yang lainnya. Maka ada sejumlah hal yang menjadi kebutuhan keluarga namun fi fataratin mutabaidah. Namun bukan kebutuhan reguler. Namun ini di waktu-waktu yang berjauhan. Dipakai sekarang, nanti 6 bulan lagi baru dipakai. 6 bulan berikutnya lagi baru dipakai. Nah, ini fataratin mutabaidah. Semacam kidrin kabirin liduyufi. Periuk besar untuk nanak nasi yang bisa cukup untuk banyak orang. Wah. Jadi punya tamu jumlahnya misalnya 10 orang, itu kan jarang-jarang. Ya, mungkin tidak mesti tamu dalam jumlah yang besar itu ya, tidaklah mesti setiap bulan ada. Atau ba'di adawatil bina'i, atau sebagian ya, alat-alat bangunan untuk memperbaiki sesuatu dan semacam itu. Ya, bisa jadi ya tidak mesti menjadi kebutuhan reguler, punya tangga, ya, tangga bisa pinjam ya, ya, pada tetangga yang punya gitu. Fal husul ala misli hadil asya'i, maka mendapatkan barang-barang semacam ini dengan cara beli itu memberatkan pundak neraca keuangan rumah tangga. Padahal mungkin mendapatkannya ketika dibutuhkan secara cuma-cuma dengan pinjam au bitaklifatin aqalla, atau dengan biaya yang lebih kecil daripada biaya beli dengan cara sewa. Wa mislu hadza, dan semisal itu kita katakan kepada penuntut ilmu. Nah, misalnya seorang pelajar al-mawsu'ah al-kabirah, ensiklopedia, buku-buku ensiklopedia yang besar berjilid-jilid. Nah, ya, misalnya ada al-mawsu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah, itu 45 jilid. Yang ini terhitung sebagai referensi ilmiah yang tidak dibutuhkan dalam skala dalam bentuk daim rutin. Ya, dibutuhkan kadang-kadang. Maka mungkin kita bisa istirna, menghindari ansyira'iha, membelinya. Maka dimungkinkan ya, bisa kemudian memanfaatkannya tanpa membelinya.
karena keperluannya kadang-kadang. Ya, maka kalau zaman ini zaman PDF ya bisa download PDF dulu, nggak mesti harus punya fisik, meskipun bagi para pelajar yang sejati ya, bentuk fisik itu jauh lebih nyaman. Id annaha takunu kabiratal kulfah, karena kalau beli ensiklopedia maka itu biayanya sangat besar sekali. Muqaranatan, jika kita komparasikan, kita bandingkan dengan al-muqarrarat, dengan buku panduan matan dan sarah yang dibutuhkan oleh seorang pelajar bisa daimin dalam bentuk rutin dan reguler. Maka mungkin bagi penuntut ilmu untuk bisa memanfaatkan ensiklopedia yang besar-besar itu dengan mentalaahnya, dengan membacanya di perpustakaan umum atau meminjam dari orang yang punya, atau minimal kalau ini perpustakaan pribadi ya pinjam dalam pengertian baca di tempat kalau mungkin tidak bisa dipinjam, atau melalui anusah elektroniat. Nah ini PDF ini ya. Bisa download PDF. Kemudian kaidah yang keempat adalah, ini masalah shopping ini. Ihris ala tasawuqi ar-rasyidi. Ya, hendaklah antusias untuk bisa belanja yang sehat. Jangan gila belanja, ini bahaya gila belanja. Normal saja, jangan sampai gila ini dalam masalah belanja. Hampir-hampir tidaklah berlalu satu hari kecuali kita beli sesuatu di hari itu. Seandainya kita perhatikan barang-barang yang kita beli. Wa sa'ala nafsahu, tanyakan pada diri sendiri ketika indama yaqa'u nadaruha 'alaiha. Ketika pandangan itu tertuju pada barang-barang tadi satu demi satu. Kenapa aku beli ini? Kenapa aku beli ini? Kenapa aku beli ini? Ternyata dia jumpai dirinya itu membeli banyak barang ya, duna mubarin syafin li syira'iha, tanpa ada faktor pembenar yang memuaskan untuk membelinya. Wabitali, pada gilirannya jadilah kegiatan shoppingnya, kegiatan belanjanya lam yakun rasyidan, bukanlah belanja yang sehat. Nah, gimana cara supaya belanja itu adalah belanja yang sehat? Caranya dengan mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut, kiat-kiat berikut ini supaya bisa belanja yang sehat. Yang pertama, tulis daftar barang-barang yang Anda ingin beli. Qaimah itu daftar, list. Maka jika Anda masuk pasar, masuk swalayan, maka hendaknya Anda memiliki kertas yang memuat berbagai hal yang ingin Anda beli. Dan kertas ini punya dua manfaat. Yang pertama, mengingatkan Anda hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, menjaga Anda dari syahwat membeli barang-barang yang barang-barang tersebut tidak terlintas di pikiran kecuali pada saat jalan-jalan untuk belanja. Jadi nanti kalau orang itu masuk swalayan, masuk pasar, itu yang tidak direncanakan untuk dibeli itu jadi muncul banyak, perlu beli ini, beli ini, beli itu. Penuntut ilmu kalau datang ke toko buku, itu nasibnya juga demikian. Buku ini bagus, ini keren, ini sip sekali yang ini gitu. Maka jika keuangan itu ngepas, wajib disiplin dengan list yang telah dibuat. Jangan sampai kalah dengan syahwat belanja. Sebagai makan itu ada syahwatnya, minum ada syahwatnya. Ingat, belanja itu juga ada syahwatnya.
Kemudian tentukan al-qimah at-takribiyah, kurang lebih harga dari barang-barang yang ingin Anda beli, sehingga ada gambaran ini nanti akan habis berapa. Wa faidatu dzalika, manfaat dari hal ini adalah mengetahui sejauh mana tetap ataukah berubahnya harga barang-barang ini. Wal mustahlik, dan konsumen yang cerdas adalah yang menentukan harga yang cocok, yang pas untuk barang yang ingin dibeli. Nah, kemudian nasihat yang kiat nomor jim, yang khud mablagha sira'ima fil qa'imati faqat. Nah, bawa uangnya ngepas saja. Pergi ke swalayan untuk bawa duitnya ngepas. Jangan bawa duit banyak, ini bahaya, nanti tergoda syahwat belanja, jebol itu keuangan. Maka ambil sejumlah uang untuk membeli barang yang ada di daftar saja. Yang di luar daftar jangan. Jadi ngepas saja. Pergi ke pasar itu ngepas supaya disiplin dengan list. Dan tujuan dari hal ini adalah melindungi Anda. Jangan sampai melakukan pembelian yang rakus beli. Hanya beli sesuatu yang tidak direncanakan dan sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan mendesak. Kemudian poin dal, pilih waktu dan toko atau tempat beli atau toko yang cocok untuk beli. Karena ada waktu-waktu di mana barang-barang itu dijual dengan harga yang biaqalla, dengan harga yang kurang, atau lebih murah dibandingkan saat dia dijual di waktu-waktu yang lainnya. Di mana tu'linu al-mahalatu tijariyah. Mahalat tijariyah itu toko. Di mana ada toko mengumumkan antakhfidat diskon. Imali tazayud min mabi'atiha. Boleh jadi kenapa melakukan diskon? Untuk menambah banyak barang-barang yang terjual. Karena dia punya prinsip untung sedikit namun banyak item yang laku, itu lebih menguntungkan. Atau untuk supaya terbebas dari barang-barang yang tidak laku atau karena tujuan-tujuan yang lain. Nah, ketika musimnya musim diskon, dan diskonnya itu betul-betul diskon ya, bukan diskon dalam bentuk ini harganya di markup, nanti kemudian diskon 70%, padahal sudah di markup 100%. Maka ini kesempatan yang cocok untuk litasawuk, berbelanja. Wa aidan, demikian juga pasar yang besar. Kadang pasar itu juga artinya swalayan atau pasar besar, dijumpai di sana banyak toko. Itu umumnya barang-barangnya lebih murah dibandingkan pasar kecil yang tidaklah dijumpai kecuali satu atau dua toko. Demikian juga matajir sya'biyah, toko tradisional. Sya'biyah itu tradisional. Al-basitah yang sederhana itu harganya jauh lebih murah daripada toko besar. Dalam bahasa kita ya pajaknya berbeda. Kalau toko di tetangga sebelah, tetangga sendiri tidak kena pajak ini dan itu. Dan kalau belanja di swalayan besar, ini pajaknya tinggi.
Apalagi itu posisinya di tempat wisata, kalau di Jogja, di Malioboro atau yang lainnya, itu lebih tinggi lagi. Nah, maka di antara cara belanja yang sehat, kalau mau belanja kebutuhan, ya, pakaian baru untuk Lebaran, itu jangan di bulan puasa. Nah, sudah mahal. Ya. Ini kan Rajab akhir nih. Ini mau belanja untuk pakaian baru untuk Lebaran, itu belanjanya di bulan Rajab. Dibeli dulu, disimpan. Jangan belanja di bulan Ramadan. Ya sudah, ini sudah harganya sudah melambung. Sebagaimana nasihat di catatan kaki 1. Oleh karena itu harga pakaian itu lebih murah di bulan Rajab dan Sya'ban misalnya, dibandingkan di bulan Ramadan. Li raghbati tujar fi takhallus min ad-dha'ah asabiqah. Karena semangat para pedagang untuk menghabiskan barang dagangan yang terdahulu, hatta yatamakkanu minal ityan bi bid'atin li mausimil jadidi, sehingga memungkinkan untuk mendatangkan barang-barang yang baru untuk momen yang baru, yaitu momen Lebaran. Dan jika memang kondisi ekonomi yang kemudian ngepas, ya mudik itu jangan Lebaran. Ya, mudik itu jangan Lebaran. Ya, jadi bisa diubah mindsetnya. Ya. Mudik inti pokoknya ketemu orang tua, ya. Tidak harus Lebaran. Jadwalkan di waktu yang lain di mana biaya transportasi itu lebih murah, mungkin Idul Adha atau kemudian kesempatan yang lain. Ini satu hal yang patut untuk dipertimbangkan. Kemudian di halaman 20, dan orang yang jualan pakai arobat, pakai gerobak, artinya penjual keliling, itu boleh jadi barang dagangannya lebih murah daripada fil matajir wal mahalat, yang jualan di toko dan di al-mahalat di toko. Kenapa? Karena dia tidak kena pajak. Pajak toko. Kemudian kiat berikutnya dari penulis, bangun hubungan baik dengan pedagang yang Anda rutin beli darinya. Karena adanya hubungan yang baik dengan pedagang yang Anda sering berinteraksi dengannya, la yatanafa, tidak bertentangan dengan keinginan Anda untuk melakukan jaulah tasawuqiyah, ya, keliling-keliling untuk jalan-jalan untuk berbelanja, dengan tujuan Anda mengenali berbagai macam barang yang ingin dibeli dan harga-harganya. Akan tetapi yang terbaik adalah Anda antusias untuk beli dari satu pedagang saja dan bangun bersamanya hubungan, ya, saling kenal. Apa tujuannya? Ya kalau dia kenal baik, maka Anda akan dapat faedah dari saran-sarannya dan dari pengetahuannya. Dia bisa menyampaikan tentang kualitas barang, kemudian dia akan menyampaikan ini ada pabrik ini yang bagus tuh yang ini kelebihannya begini, dia akan banyak cerita kalau dengan konsumen langganannya. Faidah taraddatta, maka jika Anda bimbang untuk membeli satu barang karena wujud idatil market masalah, karena terdapat banyak market, ya, terdapat banyak toko misalnya,
atau merek itu bukan market, marikat, merek. Ya, punya keinginan untuk beli satu barang, namun ada banyak merek di barang ini. Maka minta saran kepada seorang pedagang yang dan ini akan maksimal memberikan saran kalau dia pedagang langganan. Kita sudah jadi konsumen langganan dia, supaya dia akan memberikan arahan kepada yang lebih baik. Demikian juga mungkin bagi Anda untuk menanyainya tentang mustaqbal asy'ari ba'di silai, masa depan harga sejumlah barang. Maka jika dia mengkabarkan ini akan naik, ya, bulan depan mungkin akan naik, maka Anda bisa borong dalam jumlah yang banyak, beli dalam jumlah yang banyak. Atau nanti bulan depan sepertinya akan ada diskon. Nah ya sekarang beli dalam jumlah yang sedikit. Kemudian hubungan yang baik yang Anda bangun, Anda bisa mendapatkan manfaat dari hubungan baik ini jika ternyata idza talabta minhu iqalataka. Jika Anda minta untuk terjadi terminasi akad, pembatalan akad dalam jual beli antara Anda dengan dia. Demikian juga dia akan bisa jual barang pada Anda dengan cara tidak tunai jika dia sudah percaya dengan Anda. Ya, maka yang lebih disarankan oleh penulis ya model belanja berlangganan, ya, dan itu sebagai langkah untuk membangun hubungan baik dengan pedagang yang ada banyak manfaat di balik hal ini yang tadi disebutkan. Di catatan kaki terdapat keutamaan menerima iqalah, permintaan terminasi atau pengakhiran pembatalan akad dalam jual beli. Nabi SAW menyampaikan, man aqala nadiman bai'atahu, siapa yang menerima permintaan pembatalan transaksi orang yang menyesal telah melakukan jual beli, maka Allah akan maafkan kesalahannya nanti pada hari kiamat. Ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud, ya, Abu Dawud dan Ibnu Hibban, redaksi Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kemudian saran yang terakhir untuk supaya belanja cerdas, belilah bisi'ril jumlah, ya, harga grosir. Ini ada toko grosir, ada kemudian toko eceran. Nah, kalau bisa beli grosir aja. Dan sudah diketahui secara bersama bahasanya harga grosir itu lebih murah daripada harga eceran. Fa idza tafaqat hajatuka li sil'atin ma, maka jika kebutuhan Anda itu berbarengan dengan kebutuhan sebagian kerabat Anda atau tetangga Anda, maka mungkin Anda beli dalam jumlah yang al-kamiyah jumlatan. Anda beli jumlah secara grosir al-kamiyah dalam jumlah yang banyak dengan harga yang lebih murah. Kemudian Anda bagikan, Anda berbagi dengan tetangga dan dengan kerabat. Watwafir, dan Anda telah melakukan penghematan, ya, telah melakukan efisiensi dengan selisih antara harga grosir dan harga eceran. Atau masih ada poin za, istafid min khairil majlis wa syarti wal aib. Ini berkenaan dengan fikih jual beli, manfaatkanlah hak pembeli yang diberikan oleh syariat. Ada hak khiyar, hak opsi. Hak opsi kalau tidak lanjut dan tidak jadi, baik itu khiyar majlis selama masih ada di lokasi jual beli, atau khiyar syarat jika ada kesepakatan atau cacat barang. Halaman 21, maka syariat Islam memberikan pada pelaku transaksi penjual dan pembeli hak opsi. Artinya yang dimaksud khiyar adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan, yaitu melanjutkan transaksi atau mengakhirinya. Dan khiyar yang paling terkenal adalah ada 3 khiyar majelis, yang ini berlaku untuk pelaku oleh para pihak selama para pihak ada di majelis akad. Namun jika para pihak telah berpisah badan, maka khiyar ini, hak opsi ini berakhir. Yang kedua, khiyar karena perjanjian, dan ini ada pada para pihak atau dua pihak atau salah satunya,
bi ayyashrita al-khiyara, dengan dia meminta perjanjian hak opsi untuk dirinya selama 3 hari atau kurang dari 3 hari. Yang ketiga, opsi karena cacat barang, dijumpai pada barang atau pada uang cacat yang lama, yaitu cacat sebelum di tangan. Kalau barang cacat sejak di tangan penjual, kalau uang cacat sejak di tangan pembeli sebelum serah terima. Maka para pelaku akad boleh mengembalikan bisyarti dengan syarat cacatnya cacat yang parah yang tidak bisa dimaafkan, tidak bisa ditoleransi. Fa in kana yasiran, namun jika cacatnya itu sedikit, yang normalnya itu ada toleransi dan dimaafkan, maka tidak ada hak untuk dikembalikan. Ya, demikian yang kita kaji dan kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Ambil 2 atau 3? Oh, cuma ada? Hah? Oh ya ada. Baik Ustadz, kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Wallahi barik fikum. Semoga Ustadz, keluarga dan seluruh umat muslim mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan, izin bertanya Ustadz. Sebelumnya suami menyerahkan rencana dan realisasi pengelolaan uang rumah pada istri, dan berdasar pengalaman istri mencoba mengelola dengan baik dana yang diamanahkan untuk keluarga. Bahkan untuk kebutuhan istri sendiri coba dipenuhi istri sendiri. Istri tidak mengeluh dengan kondisi ini. Namun suatu ketika suami depresi karena di PHK dan menanyakan budget. Suami kekeh dengan pendapat yang tidak masuk akal walau saat normal beliau paham kebutuhan lain-lain itu banyak. Istri menunjukkan realita penggunaan selama ini dan meminta suami agar tetap membiarkan istri yang merencanakan sendiri dan mengelola budget berapapun yang ada. Suami marah dan menjadi benci. Pertanyaannya ada 3 Ustadz, akan kami bacakan satu persatu. Yang pertama, apakah istri memiliki hak mengelola keuangan berdasarkan pengalamannya selama tidak mengeluh kekurangan, karena istri yang lebih paham berapa dana yang masuk akal dalam suatu pos tertentu? Ya, sebenarnya kontrol keuangan kalau secara fikih kendali keuangan ada di tangan suami. Istri adalah eksekutor. Maka anggapan di sebagian orang bahasanya istri itu adalah menteri keuangan atau semacam itu satu hal yang tidak benar secara tinjauan fikih. Namun ini tinjauan hukum, kemudian dan tidak semua masalah itu diselesaikan dengan tinjauan hukum. Kalau dalam paparan pertanyaan yang disampaikan, sebenarnya kata kuncinya komunikasi. Ya, saling memahami, kedewasaan dalam berpikir. Ya, bangun hal itu, bangun komunikasi yang baik. Istri kemudian semestinya ya laki-laki itu punya karakter ingin dihargai dan dihormati, dan perempuan ingin diperhatikan. Maka berikan penghormatan. Ketika ngasih saran itu tetap memperhatikan kehormatan suami, ya, dan menampakkan menggunakan diksi dan cara penyampaian yang menunjukkan penghargaan kepada suami. Nah, baik Ustadz, yang pertanyaan kedua, bagaimana dengan suami yang paham kebutuhan rumah namun ia lebih royal dengan teman dan keluarga besarnya daripada keluarga inti? Nah, ini tentu satu sikap yang tidak benar. Selesaikan dulu kebutuhan keluarga inti, anak dan istri. Ya, setelah itu baru kemudian seorang laki-laki punya kebebasan, misalnya mau traktir temannya, teman kantornya dan sebagainya. Ini problem karena tidak tahu prioritas, dan ini akar permasalahannya adalah ilmu tentang masalah fikih nafkah. Kalau seorang suami yang sadar bahasanya yang pokok itu adalah keluarga intinya, maka semestinya tidak demikian. Sadar dengan sabda Nabi SAW, kafa bil mari ithman ayudayik man yakut.
cukup seorang laki-laki itu berdosa ketika dia tidak penuhi kebutuhan keluarga intinya. Malah kemudian temannya, keluarga besarnya, sepupunya lebih dulu, padahal keluarga intinya dalam kondisi kurang. Ini sikap yang tidak benar. Nah, baik Ustadz, pertanyaan yang terakhir, jika istri mendapat dana dari usahanya sendiri atau diberi orang tua, apakah harus lapor kepada suami ya Ustadz, meski istri menggunakan untuk keluarganya kembali? Mohon arahannya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, secara kalau mengacu pada ketentuan fikih sebagaimana pendapat jumhur, maka yang terjadi adalah harta murni milik istri, dan harta murni milik istri itu tidak harus kemudian dilaporkan, diceritakan. Kalau dia mau berbagi cerita dalam rangka membangun hubungan yang harmonis, maka tidak mengapa, satu hal yang baik. Namun jadi satu kewajiban tidak. Demikian juga pembelanjaan. Istri boleh belanja untuk kepentingan pribadinya tanpa ngomong kepada suami, meskipun kalau ngomong kepada suami itu lebih baik, namun bukan jadi satu keharusan. Dalilnya adalah sholat id di masa Nabi mendatangi jamaah perempuan dan memotivasi mereka untuk bersedekah, maka jamaah ibu-ibu itu pada bersedekah dengan anting-anting, dengan gelang yang mereka pakai tanpa mereka minta izin terlebih dahulu kepada suami-suaminya. Ya demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada perubahan?